Salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sukacita yang besar. Kembali kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita, doa saya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Dan seandainya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang isolasi mandiri di rumah Anda masing-masing, Anda menyaksikan siaran live streaming dari Gereja JKI Hosana, doa kami tentunya Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan akan menolong kita semua melewati semua masa-masa pandemi ini. Dan saya percaya nanti kalau Anda sudah sembuh, Anda menyandang predikat sarjana COVID. Ya, artinya sudah melewati, percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dukung dalam doa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jam 11 siang nanti kita akan melakukan peneguhan nikah dari saudara kita Rudi Santoso dan Vivi Indriana Dewi ya di restoran Tan Kui ya. Dukung dalam doa supaya semua boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Nah, tema khotbah pagi hari ini yaitu tak tergoncangkan ya, tak tergoncangkan. Nah, saudara yang di rumah bisa tulis di live chatnya ya, tak tergoncangkan gitu ya. Oke. Atau tahan goncangan gitu ya. Nah, mari kita akan lihat Alkitab kita sama-sama di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, mari kita simak pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Alkitab berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23, perhatikan baik-baik. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. The Message menulisnya bagus sekali. Constantly tune in to the message. Constantly, terus menerus tune in. Seperti radio, Anda tune in, tepat di gelombangnya. Saudaraku, pasti suaranya jernih. Kita bisa mendengar lagu atau khotbah dengan baik. Tune in, selalu connect, selalu terhubung. Dan terus menerus, constantly. Jangan putus nyambung. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Maksudnya Injil ini yang telah kamu dengar sudah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Saudara, hari-hari ini dunia sedang tergoncang, semuanya tergoncang, hampir semua ngalami, mau orang Kristen mau bukan orang Kristen, hamba Tuhan atau bukan, orang kaya, orang yang sederhana, semua ngalami. Ya, bangsa kita juga ngalami, kita ngalami hampir di semua sisi sektor kehidupan, sosial, masyarakat kita juga ngalami goncangan, banyak yang stres, banyak yang depresi, ekonomi juga ngalami goncangan. Banyak orang juga ngalami kesulitan bagaimana bertahan hidup di tengah
PPKM hari-hari ini, sementara mereka tidak punya tabungan dan mereka harus mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Ada goncangan di sana sini dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pariwisata juga mengalami goncangan. Saya punya teman baru saja pulang dari Bali dan dia dapat informasi selama 6 bulan terakhir ini hanya 46 turis luar negeri yang datang ke Bali. Bayangin, 46 turis dari luar negeri yang datang ke Bali. Ya, yang tadinya di mana-mana traffic jam, selalu macet di mana-mana, pantai di mana-mana penuh dengan turis. Sekarang sepi melompong, saudaraku. Hotel-hotel didiskon habis-habisan, saudara. Saudara, pariwisata juga mengalami goncangan. Bukan cuma di Bali saya rasa, hampir di semua bagian belahan dunia ini. Saya sempat dengar dari ipar saya di Singapura, Marina Bay Sands, itu juga sepi luar biasa, katanya mau dijual. Ya, nggak tahu, kita mau urunan, mau beli sana. Ya, itu kalau benar informasinya loh ya, saya nggak tahu juga. Nah, saudaraku, hampir semua ngalami. Apalagi saudaraku, wah, kesehatan apalagi, semua ngalami, sepertinya semua diuji satu persatu dengan COVID ini, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada 2 macam tantangan yang sering kali harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Secara internal, itu yang pertama. Yang kedua, secara eksternal. Internal artinya dari dalam diri kita sendiri. Dalam keadaan seperti ini, banyak yang mulai khawatir akan kehidupan ini. Akan masa depan. Khawatir akan kesehatannya. Khawatir akan masa depan keluarganya. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kita harus melanjutkan kehidupan ini. Kita khawatir, kita mulai cemas. Ada yang mengalami banyak keraguan-raguan. Melihat masa depan sepertinya gelap. Saudara, secara internal masing-masing pribadi kita. Kita kadang, saudaraku, dikejar-kejar juga dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran masa lalu. Itu secara internal pribadi. Saudara, hari-hari ini kalau saya lihat di jalan mobil Toyota Kijang Innova yang keluaran tahun 2015. Enggak tahu kenapa pikiran saya selalu seperti ditarik mundur tahun 2019 yang lalu di bulan Februari ketika kami mengalami kecelakaan. Saudara, kalau saya lihat mobil itu, lah ini enggak, mobil ini kayak kita dulu. Aduh, rasanya itu nyesel gitu. Kenapa harus mengalami kecelakaan di tol pada waktu itu? Sehingga mobil kami hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin sebagian saudara sudah pernah dengar cerita itu. Ya. Dan saudara, yang bikin saya sesek, saudaraku, itu mobil berkat dari sahabat kami di Bandung, di mana angsurannya tiap bulan beliau, keluarga ini yang selalu membayar. Dan kami mengalami kecelakaan di bulan Februari 2019, persis di bulan itu angsuran terakhir pembayaran cicilan mobil itu. Bayangin saudaraku, sampai saya tuh nggak bisa ngomong, speechless. Saya mesti ngomong gimana nih sama keluarga yang begitu baik, bertahun-tahun bayarin itu mobil supaya kami bisa gunakan untuk pelayanan. Persis di bulan kita lunas, mobil itu mengalami kecelakaan, saudaraku. Nah, saya kadang berpikir, Tuhan kenapa gitu ya. Kalau lihat itu aduh rasanya gelo gitu ya. Menurut saya sampai hari ini itu mobil yang paling nyaman yang pernah kami miliki, saudaraku. Dan karena kejadian itu, saudaraku, sehingga saya harus mengadakan satu kendaraan yang lain lagi supaya untuk operasional keluarga dan pelayanan. Dan sehingga saya harus ada tanggungan lagi, cicilan lagi untuk bayar mobil ini. Dan bukan berarti mobil nggak enak sekarang, tapi menurut saya enakan yang dulu, nyaman yang dulu. Katanya sepatu lama tetap lebih enak daripada sepatu yang baru, saudaraku. Nah, saya kasih Tuhan, kadang pikiran-pikiran itu bisa muncul. Ya, Anda harus bisa menang dengan semuanya itu. Syukuri, dan saya selalu juga mencoba melawan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin ada di antara saudara juga ditarik terus mundur, seandainya tidak terjadi, seandainya kita bisa selamat, seandainya dan sebagainya. Saudara, saya selalu berusaha melihat bahwa Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting saya dan istri selamat, waktu itu nggak ada luka yang serius dan semuanya bisa tercover dengan baik. Mobil yang kami miliki waktu itu adalah satu-satunya mobil yang ada asuransinya. Dan yang luar biasa itu bulan Juli
2019 adalah batas limit terakhir asuransinya akan selesai. Nah jadi saudaraku waktu itu masih bisa di cover sehingga saya dapat ganti walaupun nominalnya jelas jauh di harga pasaran mobil itu. Saudara, ada banyak hal yang saya juga bisa syukuri. Nah jadi saudara secara internal pribadi kita masing-masing semua kita pasti juga ngalami. Dengan goncangan-goncangan yang terjadi ini membuat kita jadi banyak berpikir, merenung. Dan kadang iblis mulai masukkan dalam pikiran-pikiran kita benih-benih kekhawatiran, benih-benih ketakutan yang memperburuk keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ingat minggu lalu saya sudah bagikan bahwa kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan itu dari dalam keluar, bukan yang dari luar ke dalam. Bukan apa yang kita miliki, bukan yang apa yang kita punyai di sekitar kita, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang kita mesti keep, kita mesti jaga dengan baik. Sehingga kita nggak tergoncang sekalipun di luar ini banyak goncangan saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan kita. Tetapi kita harus selalu percaya Tuhan yang menyertai kita di hari yang lalu. Tuhan yang menyertai kita di hari ini. Dan dia tetap Tuhan yang sama menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kadang kita dikejar juga dengan perasaan bersalah. Saya merasa, aduh kenapa kamu nggak hati-hati. Sebaliknya saya juga berpikir, ya lalu jadi self talk yang ngomong dengan diri sendiri. Aku sudah hati-hati gitu ya. Saya coba membela diri, nggak ada masalah apa-apa. Waktu mau berangkat ke Surabaya, saya sudah cek itu roda semuanya baik. Dan saya bukan nabrak mobilnya orang lain, mobil itu selip karena hujan. Nah, sudah kasih Tuhan secara internal masing-masing kita juga pasti ngalami tantangan dan pergumulan. Nah, apalagi secara eksternal, ini yang seringkali kita nggak bisa kendalikan. Kalau secara internal, secara pribadi, Anda harus bisa menang. Ayo, ubah fokus perhatian kita. Daripada melihat masalahnya, melihat kerugiannya, lihatlah segala kebaikan Tuhan yang masih engkau bisa nikmati. Selama kita masih hidup, kita masih punya pengharapan. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Coba belajar selalu menguasai diri sendiri. Anda jangan berharap untuk bisa menguasai keadaan di luar kalau Anda gagal menguasai diri sendiri. Sebesar apa keberhasilan pertumbuhan iman saudara, sebetulnya tergantung sebesar apa tingkat penyerahanmu kepada Tuhan. Nah ini penting saudaraku, karena secara eksternal di luar kita kadang nggak bisa mengendalikan. Orang akan ngomong sesuatu yang negatif tentang kita. Kita nggak bisa mencegah saudaraku gosip. Kita nggak bisa mencegah cuaca yang tiba-tiba datang dan berubah. Orang-orang yang mungkin benci kepada kita atau mungkin juga seperti sakit COVID yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Saya dengar beberapa orang bersaksi sudah jaga kebersihan luar biasa, enggak pernah keluar rumah, saudaraku, tetap aja kena. Kenapa? Lalu mereka bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Saya pernah dengar juga kesaksian ada satu keluarga yang begitu dengar tetangga depannya kena COVID, dia langsung tutup rapat-rapat pintu rumahnya, jendelanya, kordennya, semua ditutup rapat-rapat. Tidak lama kemudian bapak, ibu dan 2 anaknya kena COVID semua saudaraku. Tambah nggak sehat lagi, nggak ada ventilasi. Yang mestinya harus dibuka supaya udara itu berganti. Saudara yang kasih Tuhan, secara eksternal kita ngalami juga banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Satu hal yang saya mau tekankan begini saudaraku. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kita kecuali diri kita sendiri. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita untuk terus maju, untuk tidak menyerah, untuk tetap stabil iman kita, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. No one can stop us. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kita, kecuali kita sendiri. Makanya hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Saya ingat ada cerita tentang apa yang orang sebut sebagai sindrom 99. Ceritanya ada seorang raja yang sangat hebat, tentunya kaya raya, punya istri yang cantik. Dan saudara, tapi dia nggak bahagia, saudara. Dia nggak bahagia.
Dengan semua yang dia miliki, kemewahan yang ada pada dia. Satu kali dia lihat tukang kebunnya, yang tiap kali dia bersih-bersih kebun sambil nyanyi-nyanyi. Ya, walaupun tukang kebun ini sangat sederhana hidupnya, tapi kelihatan bahagia, damai. Lalu dia panggil penasehat kerajaan. Kamu lihat gak tukang kebun kita itu? Dia gak sekaya saya, dia gak setenar saya, tapi aku iri sama dia. Karena dia kelihatan begitu bahagia dengan hidupnya. Lalu sang penasihat raja itu berkata, oh tuanku raja belum tahu. Seandainya tukang kebun itu kena yang penyakit namanya sindrom 99 ini, pasti dia gak bisa bahagia. Oh ya? Maksud kamu bagaimana? Coba sekarang raja persiapkan 100 mutiara yang mahal harganya, yang indah, kirim kepada tukang kebun itu. Tulis di kotaknya, 100 mutiara berharga dari kerajaan. Akhirnya dikirim ke rumah tukang kebun ini, saudaraku. Satu kotak yang cukup besar, bagus kotaknya, dibungkus juga dengan bagus. Ya, tulisannya 100 mutiara berharga dari kerajaan. Waktu dibuka, saudaraku, si tukang kebun ini, wah, surprise banget nih raja, ini ngimpi apa ini aku, kok tiba-tiba si raja begitu baik, dia kasih mutiara yang begitu luar biasa. Lalu dia mulai hitung, ketika dihitung saudaraku, mutiara itu jumlahnya hanya 99. Tulisannya 100, tapi yang ada hanya 99. Penasaran tukang kebun ini, panggil istrinya, kita hitung lagi. Tetap 99. Panggil anak-anaknya, bantu ayah hitung lagi. Tetap 99. Sejak itu, saudaraku, si tukang kebun ini setiap hari uring-uringan dengan istrinya, dengan anaknya. Ini enggak benar ini. Raja bilang 100 kok, ini 99, jangan-jangan kamu ngambil ya. Jangan-jangan kamu ngambil, berantem, ribut. Tiap hari mereka cari di rumahnya, jangan-jangan ada yang gelinding. Waktu kita ngitung ada yang keluar, kamu kurang hati-hati. Tiap hari akhirnya mereka sibuk, cuma cari satu mutiara yang hilang itu. Dan mereka mulai kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Itu namanya sindrom 99. Pada waktu mereka nggak punya itu mutiara yang berharga, mereka bahagia. Tapi begitu mereka dapat mutiara itu, mereka dapat masalah karena mereka belum siap untuk diberkati Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita juga ngalami hal yang sama, sindrom 99 ini. Kita selalu fokus dengan apa yang hilang dalam hidup kita. Kita fokus dengan apa yang kita tidak miliki dalam hidup kita. Padahal apa yang sudah ada selama ini membuat kita bahagia. Makanya berhenti untuk selalu membanding-bandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Saya diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Audrey Hepburn. Dia seorang artis, seorang model, dia seorang penari. Tapi dia juga seorang pekerja kemanusiaan dari Inggris. Hidup di awal tahun 1900-an. Dia pernah bilang begini, nothing is impossible. The word itself says I am possible. Tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. The word itself, kata-kata itu sendiri sudah mengatakan I am possible. Kalau Anda lihat tulisan itu, I am possible, itu sebetulnya ada huruf I dan M-nya, itu bisa melambangkan I'm, saya. Saya yakin semua kita tahu kalau bahasa Inggris saya itu I am. Ya kan? Nulisnya I am. A-Y-E-M. Bukan, saudaraku. I dan A-M. I am. Ya. I'm possible. Mungkin kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Impossible is nothing. Pagi hari ini saya rindu setiap kita. Ayo, jangan sampai iman kita goncang di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis karena kita kena sindrom 99, selalu melihat apa yang hilang dalam hidup kita, apa yang tidak ada dalam hidup kita. Padahal selama ini kita bisa bersyukur, kita bisa nikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Iman kita harus bertumbuh, selalu tune in. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang hari ini engkau belum mengerti, Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini belum baik, percayalah Tuhan belum selesai bekerja dengan hidupmu. Nantikan dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Kita lihat Yudas 1 ayat 20. Surat Yudas hanya ada satu fatsal, lihat ayat yang ke-20. Alkitab berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan katakan sama-sama apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Alkitab mengatakan, ayo bangun dirimu sendiri. Siapa yang bisa bangun dirimu? Ya dirimu sendiri. Pendeta, Alkitab itu hanya menolong. Roh Kudus itu penolong. Tapi engkau harus bangun dirimu sendiri. Build up yourself, bangun dirimu sendiri. Dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan diri sendiri. Relasi yang baik dengan sesama. Maka dirimu akan menjadi pribadi yang sehat. Menjadi pribadi yang normal, pribadi yang terbuka wawasannya. Engkau harus bisa berdamai dengan Tuhan, engkau harus bisa berdamai dengan diri sendiri, engkau harus bisa berdamai dengan semua orang. Build up yourself, bangun dirimu sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari, kita perlu dengar firman Tuhan. Anda perlu merenungkan firman Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jangan iman yang abal-abal, saudara. Sekarang banyak barang palsu. Saya beli di online multivitamin palsu. Saudara, bangun imanmu yang paling suci di atas imanmu yang paling suci. Betul-betul iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Iman yang betul-betul fokusnya bukan diri sendiri. Orang Kristen karismatik paling sering ini. Iman yang mereka miliki enggak fokus kepada Tuhan. Tapi fokus kepada kebutuhan dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Seolah-olah iman itu bisa menggerakkan Tuhan memenuhi semua keinginan kita. No way. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Dan dikatakan di sini berdoalah dalam Roh Kudus. Apakah ini artinya harus berbahasa roh? Berbahasa roh adalah salah satu, bukan satu-satunya tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus bahasa roh, betul. Makanya Tuhan jamah mulut kita dulu, diberi bahasa-bahasa yang baru. Karena mulut kita ini yang seringkali menciptakan berkat atau kutuk dalam hidup kita. Saya ingat ada satu ungkapan yang bagus yang berkata begini, if you want to change the direction of your life, change the declaration of your lips. Kalau kamu mau merubah arah hidupmu, ubah dulu deklarasi mulut kita ini loh. Apa yang kau deklarasikan setiap hari. If you want to change your direction of your life, change your declaration of your lips. Mulut kita ini loh saudaraku. Makanya Tuhan kasih dulu bahasa roh. Ya, kalau saudara mungkin hari-hari ini nggak bisa berbahasa roh, jangan berkecil hati. Itu hanya salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi apa artinya di sini? Berdoalah dalam Roh Kudus. Seperti apa yang dikatakan Kolose 1 ayat 23 tadi. Tune in. Menyatu dengan kehendak Roh Kudus. Menurut pimpinan Tuhan, doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku, bangun dirimu sendiri. Supaya kita makin kuat, sehingga kita enggak gampang goncang menghadapi tekanan dan sulitnya kehidupan hari-hari ini. Dan kita tetap terus memelihara ikatan persaudaraan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal, di gereja kita ini. Supaya kita saling memperhatikan, kita saling menasehati, kita saling menguatkan.
Ada nomor khusus untuk gereja ini di WA. Anda bisa sharing, Anda bisa menyampaikan permohonan doa, Anda bisa menyampaikan mungkin permohonan untuk konseling. Saudaraku, tetap terkonek. Walaupun mungkin sebagian dari jemaat masih banyak sekali yang belum ibadah offline, artinya tatap muka secara langsung. Tidak berarti kita nggak bisa berhubungan. Kita bersyukur, thanks God untuk teknologi yang sekarang ini kita boleh nikmati. Kita bersyukur, coba zaman dulu orang-orang yang kena flu Spanyol yang mati dan mereka semua harus isolasi mandiri di rumah, yang masih selamat, yang masih hidup. Di zaman itu belum ada medsos. Mereka harus di rumah dan betul-betul nggak ngapa-ngapain. Kita ditemanin sekarang dengan gadget kita ditemani dengan Netflix, YouTube. Saudara, wow, canggih sekali. Tapi saya rindu setiap kita, yuk gunakan medsos, gunakan saudaraku messenger kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tanya temanmu, sahabatmu, saudaramu, bagaimana keadaan kamu. Ya, saya juga kadang Roh Kudus ingetin gitu ya. Lama enggak ketemu itu, coba tanya gimana kabarnya. Saya WA dia, gimana Pak, satu keluarga baik-baik, dan saya kasih renungan. Saudara, tetap terhubung. Jadi berdoa dalam Roh Kudus artinya kita tetap terhubung, terkonek dengan Roh Kudus, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 10, beberapa ayat lagi kita akan baca dan kita akan selesai. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya mau tanya, siapa yang mau lihat hari-hari baik? Lambaikan tangan saudara. Tulis di live chat, hari-hari baik. Ya, semua pasti mau melihat hari-hari baik. Alkitab katakan ia harus saudara, menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Ayo ucapkan terus. Mungkin hari-hari ini kita ngalami goncangan ekonomi, kita ngalami goncangan kesehatan, kita ngalamin goncangan keluarga. Ayo jangan putus asa, jangan lemah. Jangan sampai imanmu mau digeser dengan pengharapan-pengharapan yang lain yang bukan dari Tuhan. Kemarin sore ada teman yang sempat telepon saya, kita sharing, dia ngobrol, dia cerita tentang pergumulan hidupnya cukup lama dan dia cerita ada beberapa temannya yang sudah mulai meninggalkan Tuhan karena keadaan yang begitu berat hari-hari ini. Dia kecewa dengan Tuhan. Itu yang kita ketahui, yang kita nggak ketahui berapa banyak lagi orang yang sudah murtad. Dan salah satu tanda akhir zaman akan terjadi murtad besar-besaran. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, kita mau tetap setia sampai pada akhir hidup kita. Sampai garis finish iman kita tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Oleh sebab itu ucapkan terus kata-kata yang membangun dirimu sendiri. I'm blessed, aku diberkati Tuhan. I'm possible. Aku bisa, aku mungkin, aku akan melihat kemuliaan Tuhan, aku akan melihat pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Berkati istrimu, berkati suamimu, berkati anak-anakmu, berkati pekerjaanmu, berkati dirimu sendiri. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Setiap pagi kita bangun pagi, bless yourself, berkati dirimu sendiri dengan kata-kata bijak, kutipan firman Tuhan. Aku tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Aku dipelihara Tuhan, aku orang yang punya masa depan di dalam Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kelima. Mazmur 46 ayat yang kelima Alkitab berkata, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Kalau Tuhan ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita tidak akan goncang. Kalau Tuhan ada dalam kesehatan kita, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara semua, kita tidak akan goncang. Kalau Tuhan ada di kita tidak akan goncang. Kalau Tuhan bersama dengan keluarga kita tidak akan goncang. Saudara yang kasih Tuhan, percaya Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Ada waktunya malam begitu menegangkan, tapi menjelang pagi pasti ada pertolongan. Tidak akan pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Pencobaan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Saya berdoa kata-kata ini jangan diterima sebagai satu kata-kata klise. Oh, memberi pengharapan. No, saya kutip firman Tuhan dan saya pun juga harus menghidupi firman Tuhan. Dan saya harus deklarasikan kepada saudara, supaya saudara yang dengar firman Tuhan pagi hari ini tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap setia dan percaya kepadamu. Tuhan tetap baik. Engkau Allah yang peduli dengan hidupku. Walaupun aku gak mengerti Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Tapi aku tetap percaya rancangan-Mu yang terbaik untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk keluarga anak-anakku. Apapun yang terjadi Tuhan, You are good, You are so good. Engkau tetap Tuhan yang baik. Itu kualitas iman yang luar biasa, yang Tuhan sedang cari hari-hari ini di tengah-tengah umatnya, yang tidak tergoncangkan. Walaupun mungkin kita mengalami badai dalam hidup ini. Amsal 12 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Katakan sama-sama apa? Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar tidak akan goncang. Saya berdoa setiap kita benar-benar tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang betul-betul beriman, percaya. Buktikan, ini masa-masa pembuktian untuk kita betul-betul menjadi umat yang unshakable. Umat yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga yang terjadi di dunia ini. Mari umat yang tidak tergoncangkan, bangkit berdiri dan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa.